إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin muliakan, kita duduk sama-sama di sini untuk satu usaha besar, usaha memperbaiki iman kita kepada Allah. Memperbaiki iman ini sudah dikasih contoh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Iman ini perkara ghaib, maka untuk memperbaiki iman ini tidak bisa dengan otak kita saja, tapi memperbaiki iman itu harus dari yang tahu yang ghaib, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, baginda Nabi SAW telah memberikan contoh kepada kita bagaimana memperbaiki iman. Perbaikan iman dimulai dengan membuat suasana dakwah iman. Bicara keagungan Allah, bicara kehebatan Allah, apalagi dalam suasana-suasana orang-orang itu tawajuh kepada selain Allah. Di saat manusia dalam keadaan berharap atau takut kepada selain Allah, itulah waktu sebaik-baiknya untuk bicara keagungan Allah. Maka Nabi Musa alaihissalam menghadapi masalah besar, depannya lautan, belakangnya pasukan Fir'aun. Teman-temannya sudah pada takut semua. Inna lamudrakun, kami tertangkap, kami habis. Maka di saat seperti itulah Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kala, jangan terkesan dengan keadaan-keadaan ini.
Lautan tidak bisa menenggelamkan tanpa izin Allah. Fir'aun tidak bisa membunuh tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah. Lautan ini digerakkan oleh Allah, dikendalikan oleh Allah. Fir'aun dikendalikan oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Saya sudah punya pengalaman dengan Fir'aun ini. Dulu Fir'aun mau membunuh saya, tapi tiba-tiba berubah mengambil anak saya. Saya dijadikan anaknya, dipelihara sama dia. Ketika Allah merubah hatinya, kala jangan terkesan dengan keadaan-keadaan. Jangan memandang makhluk, pandanglah yang menciptakan makhluk. Jangan pandang Fir'aun, pandanglah yang menciptakan Fir'aun. Jangan pandang lautan, pandanglah yang menciptakan lautan. Inna ma'ya Rabbi, Tuhanku bersamaku. Tuhanku bersamaku. Sayahdin, dia akan memberikan petunjuk. Dia akan memberikan petunjuk, akan memberikan perintahnya kepada aku. Nabi Musa kalau menghadapi masalah begini caranya. Pertama kali kala, jangan terkesan. Kemudian yang kedua kali, Tuhanku bersama aku. Kemudian yang ketiga kali, apa perintah Tuhanku? Tiba-tiba datang perintah. Perintahnya sederhana saja, mudah saja. Pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Dipukulkanlah tongkat ke lautan. Tahu-tahu lautan berubah menjadi jalan raya yang dijadikan oleh Allah sebab keselamatan Nabi Musa dan sahabat-sahabatnya, dan sebab kehancuran Fir'aun dan pasukannya. Ini perkara yang penting kita renungi malaikat Allah. Jangan terkesan dengan makhluk. Makhluk itu hanyalah makhluk, tidak ada makhluk itu. Hanya diadakan oleh Allah SWT. Dan yang kedua, tanamkan dalam hati, Tuhan bersamaku. Kemudian yang ketiga kali, apa perintahnya? Kerjakan perintahnya itu. Ya, orang itu menghadapi masalah itu jangan mikir masalah, mikir perintah Allah itu apa. Perintah Allah kepada saya itu apa? Sibuk menjalankan perintah Allah, tiba-tiba datang pertolongan Allah, masalah selesai semua. Nah, malaikat Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ini menghadapi masalah, sibuk dengan masalah itu, oh nanti malah nggak selesai-selesai. Kalau menghadapi masalah, sibuk perintah Allah dikerjakan. Nah, kita ini apa? Perintah Allah pada kita ini apa? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang pertama apa? Bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Ini perintah Allah yang pertama kepada seluruh orang beriman. Kita harus bertaubat kepada Allah, bertaubat urusan iman. Jangan sampai iman kita ini cacat. Yakin hanya kepada Allah 100%. Kalau kita ini punya keyakinan
segala sesuatu itu dari Allah kecuali 1% saja, maka iman kita cacat. Qulun min indillah, segala sesuatu itu pada hakikatnya dari Allah. Yang tampaknya dari makhluk sebetulnya dari Allah juga, karena semua makhluk itu makhluk Allah. Nah, kalau kita ini punya keyakinan semua dari Allah kecuali 1%, kecuali 0,5%, kecuali 1/4%, nah iman kita belum betul. Qulun min indillah, semua 100% dari Allah. Yang kelihatannya dari makhluk, hakikatnya dari Allah juga, karena semua makhluk adalah makhluk Allah. Selagi kita ini masih memandang makhluk, berarti iman kita masih cacat. Makhluk itu siapa ya? Selain Allah itu makhluk semua, termasuk diri kita sendiri. Kalau kita mengandalkan diri kita, kalau anak mengandalkan orang tuanya, kalau bos mengandalkan pabriknya dan pegawainya, petani mengandalkan pertaniannya, pedagang mengandalkan perdagangannya, orang yang pandai mengandalkan otaknya, itu iman kita masih cacat, masih cacat. Jangan mengandalkan kepandaian kita, jangan pula mengandalkan amal kita. Nabi mengatakan tidak ada orang masuk surga sebab amalnya, kecuali, dan engkau juga ya Rasulullah, iya saya juga, kecuali bila Allah memberi rahmat kepada aku. Jadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang diharapkan, yang diandalkan, yang diharap, yang ditakuti. Bahkan hanya Allah saja yang diingat-ingat senantiasa. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, berdiri, duduk, berbaring, hanya mengingati Allah. Melihat makhluk teringat Allah, melihat apa saja teringat Allah. Nah, ini berarti iman kita ini bagus. Bangun. Tidur gimana ini? Ini bukan masjid tidur, Mbah Didik. Bukan masjid tidur ini, masjid perbaikan iman. Nanti kalau tidur lagi tak pelintir telinga kamu. Betul? Ayo coba, nanti saya berani kok melintir telinga kamu. Dikira nggak berani? Berani. Ini di Temboro lain. Kalau orang tidur dipelintir telinganya. Bukan masjid bebas, mau tidur silakan. Ini di ikram, tidak ada ikram-ikraman ini. Pelintir, ikramnya itulah ikramnya. Itu ikram model Temboro, pelintir telinganya. Ya, kalau kita ini urusan agama sudah tidak kita perhatikan, kita dengar dengan ngantuk tidur, bagaimana kita mau sedih maju ya kan? Petani melek, pedagang melek, sopir melek, jual bakso melek, yang usaha akhirat tidur, pelintir saja nanti. Insyaallah mulai kan? Ini memang perkara mahal semalekan. Kalau kita mendengar perkara dunia itu mudah melek, tapi kalau sudah mendengar perkara agama rasanya berat. Kenapa? Karena ini perkara besar.
Hanya telinga-telinga yang dipilih oleh Allah saja yang bisa dengar. Coba sekarang gini aja, sekarang ganti kamu yang ngomong 3-3, 4-4. Coba ganti kamu yang ngomong biar melek. Gimana ceritanya tadi? Ada yang ingat apa enggak? Taqabbalallah, jazakumullah. Ini tertib adzan ini. Begitu dengar langsung tirukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tertib dakwah itu begitu. Kalau kamu saya diamkan nanti tidur. Siapa yang salah ini? Salah semua ini kelihatannya ini. Biasakan mulai kan kalau sudah urusan agama itu dipentingkan begitu. Maka nanti doa-doa kita akan diterima oleh Allah. Kalau orang itu urusan agama dipentingkan melebihi segala urusan, nanti kalau waktu dia kesulitan doa kepada Allah diterima. Kali orang itu waktu longgar urusan agama nggak diperhatikan, dilecehkan, diremehkan, maka nanti kalau waktu kesulitan dia doanya nggak makbul. Siapa yang tidak menghadapi masalah? Semua orang menghadapi masalah. Sekarang sudah punya masalah. Ini anak-anak muda kalau kawin tambah banyak masalah. Kalau punya anak tambah banyak masalah. Punya mantu banyak masalah. Punya cucu tambah masalah. Dikubur lebih banyak lagi masalah. Nah, kalau kita ini nggak ditolong sama Allah bagaimana? Supaya ditolong oleh Allah, ta'arufillah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah pada waktu longgar, pada waktu muda, nanti waktu kesulitan pertolongan Allah akan datang kepada kamu. Insyaallah mulai kan? Bukan kalau sudah dapat kesulitan baru teriak-teriak. Kayak Nabi Musa alaihissalam waktu mudanya selalu berbuat baik terus. Falamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Waktu mudanya terus berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Setelah dewasa Allah kasih dia derajat yang tinggi. Kalau waktu mudanya nggak mau mujahadah, nggak mau buat ihsan, maka nanti setelah mudanya, setelah dewasanya, setelah tuanya nggak punya derajat. Nabi Yusuf juga Allah ceritakan begitu. Falamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Waktu mulai kecil terus berbuat ihsan, terus sibuk dalam taat kepada Allah. Setelah tua dikasih derajat oleh Allah. Nah saya ini sudah tua, anggap aja masih muda, baru kenal agama ya sekarang ini. Kayak Abu Yazid Al-Bustami sudah tua, ditanya umur kamu berapa? Umur saya 3 hari. Loh, sudah jenggotnya putih kok 3 hari? Iya, saya mengenal Allah baru 3 hari ya, saya anggap umur saya baru 3 hari. Ya Nabi Yusuf tuh waktu mudanya senantiasa berbuat ihsan, disakiti sama saudara-saudaranya, tapi dia tidak marah, tidak ganti menyakiti. Dia diajak maksiat sama Zulaikha, nggak mau. Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, nggak mau diajak maksiat. Dimasukkan penjara, tetap dakwah saja di penjara.
Nah, setelah tuanya ataina hukma wa ilma, dikasih derajat yang tinggi, dikasih ilmu yang tinggi. Nah, kita ini begitu, senantiasa berbuat kebaikan, nanti lama-lama diangkat derajatnya oleh Allah, derajat imannya, derajat ilmunya. Insya Allah, mulai kan? Jangan setelah ada masalah baru teriak-teriak, tidak begitu. Itu ceritanya 3 orang di Riyadhus Shalihin itu, yang berjalan, kemudian hujan. Setelah hujan masuk gua, mereka berlindung di gua. Ternyata guanya longsor, tertutup, tertimbun batu. Maka orang tadi doa, ya Allah, saya dulu pernah berbuat begini, beramal begini. Bila amal saya ini, ya Allah, hanya karena Engkau, ya Allah, bukalah pintu gua ini. Maka terbuka sedikit. Yang satu lagi doa, ya Allah, saya dulu pernah buat begini. Kalau perbuatan saya hanya untuk Engkau, ya Allah, tolonglah kami, bukalah ini batu ini. Terbuka sedikit. Yang ketiga doa begitu juga, akhirnya terbuka semua, keluar. Ini perbuatan kebaikan kita yang sekarang ini, nanti satu saat kita mendapatkan kesulitan, itu akan jadi asbab datangnya pertolongan Allah. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kita diajari oleh Nabi Musa alaihissalam melalui Al-Quran bahwa kita ini menghadapi masalah bagaimana caranya bicara keagungan Allah, jangan terkesan dengan makhluk, sibuk dalam taat, tiba-tiba masalah selesai. Insyaallah, mulai kan? Ya sibuk aja, jangan sampai karena masalah justru malah kita tidak taat sama Allah. Nanti masalahnya tambah besar. Kalau ada masalah, sibuk dalam taat pada Allah. Ada seorang sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah, saya itu punya family, saya berbuat baik terus sama mereka, tapi mereka itu malah berbuat jahat terus sama saya. Betul begitu, kata Nabi. Iya begitu ya Rasulullah. Oh, kalau betul begitu, kamu akan selalu ditolong oleh Allah. Kalau betul begitu, kamu akan selalu ditolong oleh Allah. Jadi kalau orang berbuat jahat sama kita, tapi kita sibuk taat kepada Allah, di antara bentuk taatnya kita ganti berbuat baik sama mereka. Idfa' billati hiya ahsan. Maka nanti justru kita ditolong oleh Allah. Tapi kalau orang berbuat jahat sama kita, kita ganti berbuat jahat sama dia, wah, nanti pertandingan jadinya. Jatuh kita dari pandangan Allah. Idza tasabat ummati saqatat ainillah. Bila umatku saling mencaci, maka dia jatuh, enggak ada harganya lagi di depan Allah. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, tadi saya katakan bagaimana tadi tobat dalam urusan iman. Pertama, jangan sampai iman kita ini cacat, hati kita hanya kepada Allah saja. Kalau hati kepada selain Allah, berarti imannya cacat. 100% segala sesuatu itu dari Allah, karena 100% segala sesuatu itu makhluk Allah. Maka 100%
kita menghadapkan hati kita kepada Allah, jangan kepada makhluk apapun bentuknya. Makhluk yang besar, makhluk yang kecil, sama saja. Yang kecil Allah yang menciptakan, yang besar juga Allah yang menciptakan. Bagi orang iman, malaikat Allah Ta'ala, raja dengan rakyat sama saja. Raja yang menciptakan Allah, rakyat yang menciptakan Allah juga. Nggak bisa apa-apa tanpa Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah. Bagi orang iman, uang banyak, uang dikit sama aja. Banyak juga tidak bisa bermanfaat tanpa kehendak Allah, sedikit juga tidak ada manfaat tanpa kehendak Allah. Asbab banyak, asbab sedikit sama aja. Nabi Musa asbabnya sedikit, cuma tongkat saja, tapi ditolong oleh Allah. Oh, tongkat cukup untuk meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Fir'aun ini punya senjata, punya bangunan, punya teknologi, punya tentara, punya apa-apa, tapi nggak ditolong oleh Allah, ya nggak ada gunanya. Sedikit banyak tidak penting. Maka Nabi ketika di gua Thaur dikepung oleh orang-orang Quraisy bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, ma dhannuka bitsnaini Allahu thalithuhuma. Hei Abu Bakar, bagaimana sangkaanmu, bagaimana pendapat kamu? Kita ini berdua tapi ditolong oleh Allah. Dan mereka itu banyak tapi tidak ditolong oleh Allah. Bagaimana? Mana kira-kira yang akan sukses? Mana yang akan berhasil? Dua ditolong oleh Allah, banyak tidak ditolong oleh Allah. Bagaimana? Yang banyak apa yang sedikit kira-kira? Ya. Dalam suasana itu Nabi berbicara iman. Jadi jumlah banyak, jumlah sedikit nggak penting. Ditolong oleh Allah atau tidak? Asbab sedikit, asbab banyak tidak penting. Ditolong oleh Allah atau tidak? Kalau ditolong oleh Allah sedikit pun cukup. Kalau nggak ditolong banyak pun nggak cukup. Ini namanya iman, perbaikan iman. Kemudian yang kedua perbaikan ibadah. Dimulai dari perbaikan sholat. Nah, sholat ini ibadah tertinggi. Sholat ini lebih tinggi dari haji. Nah, kalau haji berani bayar 40 juta. Kalau sholat gratis, ketinggalan juga. Nah, ini karena kita ini melihat itu bukan dengan ilmu, melihat dengan mata sendiri aja. Sholat itu nilainya lebih tinggi daripada haji. Kalau haji mau berangkat, selamatan dulu, sembelih kambing. Nah, ada nggak orang pergi ke masjid mau sholat sembelih kambing dulu? Ada nggak? Nggak ada. Nah, pulang haji, sembelih sapi. Kita pulang dari masjid dengan ngontak ngantuk kayak teler. Karena kita tidak tahu nilainya. Kalau kita tahu nilainya, ini sholat ini perkara besar, kita perbaiki mutu sholat kita. Dalam satu hadis dikatakan, barang siapa berangkat dari rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka seperti berangkat haji dengan ihram haji. Kamu berangkat dari rumah ke masjid untuk sholat berjamaah itu nilainya kata Nabi seperti ihram haji, pakai pakaian putih-putih haji, labbaik Allahumma labbaik itu. Kalau nanti di masjid menghidupkan taklim,
Orang yang mengikuti taklim di masjid sama dengan haji yang sempurna. Ini dalam kitab Al-Majjar Ar-Rabih. Orang mengikuti taklim itu di masjid seperti haji yang sempurna. Masya Allah. Apalagi setelah sholat itu kemudian buat majelis fikir agama, nah, lebih tinggi lagi. Satu saat memikirkan agama, memikirkan umat, kayak ibadah 70 tahun. Maka kita belajar melihat apa-apa itu dengan ilmu, baru ada nilainya. Kita pergi ke dokter, dokter itu melihat mata kita, ya dah? Oh ini sakit ini kuning-kuning ini livernya sudah bahaya ini. Baru melihat saja langsung dia tulis korek, langsung 100.000 kasihkan dia. Ini melihat saja kok dapat uang 100.000 tuh Pak, karena dia melihat dengan ilmu, maka ada nilainya. Tapi kamu yang bukan dokter melihat orang, mana 100.000, ditempelin kamu, orang gila ini ya. Kalau dokter melihat saja 100.000. Ini contoh bagaimana kalau orang itu melihat dengan ilmu itu ada nilainya. Begitu juga orang iman melihat sholat itu dengan ilmu, 2 rakaat lebih mahal dari dunia sisinya, maka ada nilainya. Kalau orang melihat dengan matanya saja nggak ada nilainya. Perbaikan ibadah kita, perbaikan muamalah kita, jangan makan yang haram, karena orang itu kalau makan haram dua-duanya nggak makbul. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya supaya doa-doa saya ini makbul. Maka Nabi mengatakan, atib mat'amaka, perbaikilah makanan kamu, jangan sekali-kali makan yang haram, yang syubhat pun jangan, yang tidak jelas haram halal betul, jangan dimakan. Maka saat ini doanya Masya Allah luar biasa. Orang-orang buta ditiup langsung melek kan. Ini kalau ada saat sekarang ini yang ngantuk-ngantuk itu tiup, oh nggak bisa tidur selamanya ini. Tapi untung nggak ada saat. Doa apa saja langsung cash datang. Ini Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala. Di antara amalannya, di antara makanan yang halal betul. Syubhat jangan dimakan, riba jangan dimakan. Kita mau doanya makbul, mau anaknya soleh, makannya haram, gimana bisa? Perbaikan muasyarah kita, adab sopan santun kita dengan orang tua, dengan anak kita, dengan tetangga kita, dengan semua orang Islam. Ini penting malaikat, karena menyakitkan hati orang Islam itu azimah kata Nabi, itu satu dosa besar. Meremukkan, menyakiti hati orang Islam ini kayak merobohkan Ka'bah kata Nabi. Jangan macam-macam menyakitkan orang Islam itu. Maka muasyarah kita perbaiki. Jangan kita berbuat sesuatu yang menyakitkan hati orang Islam. Insyaallah kita lihat malaikat. Akhlak kita perbaiki malaikat. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, bagaimana doa saya makbul? Akan saya kasih tahu amalan yang bila kamu kerjakan
doa kamu semua akan makbul. Apa itu ya Rasulullah? Ahsin khuluqak, hassin khuluqak, perbaiki akhlak kamu. Ya, orang itu kalau akhlaknya baik, maka nanti dua-duanya makbul. Termasuk akhlak baik enggak? Dengar bayan tidur itu akhlak baik enggak? Diajak ngomong agama malah tidur. Baik kepada itu? Tidak baik kah? Apa baik? Tidak baik, maka doanya tidak makbul. Doanya tidak makbul. Saya sudah hafal semua bayan itu. Iya, saya bukan tanya hafal atau belum, tapi itu orang dengar bayan tidur itu kok, saya kira kok akhlak tidak baik tuh itu. Ini doanya nggak makbul. Kalau akhlak kita buruk, doanya nggak makbul. Kalau doanya tidak makbul, wah kita ini menderita terus nanti. Susah nih kalau doa tidak makbul, susah. Kesulitan-kesulitan nggak ada jalan keluar. Doa makbul, dakwah pun lancar. Ilmu pun kalau doanya makbul lancar. Ada yang pelajar di sini. Karena ilmu itu bukan hanya dengan membaca menulis, dengan doa. Wa qur rabbi zidni ilma. Nabi disuruh mencari ilmu dengan cara doa di samping mendengar dari Jibril. Nah, kalau nanti kalau akhlaknya baik, maka doanya makbul, ilmunya juga jadi sukses, dakwahnya jadi sukses, semua jadi sukses. Dunianya pun jadi sukses kalau kalau doanya makbul. Kalau doanya gak makbul, sudah masalah, banyak masalah, nggak ada penyelesaian. Ini di dunia, belum di akhirat. Maka di antara syarat doa makbul, maka kita ini harus perbaiki akhlak kita. Insyaallah mulaikan. Nah, untuk mewujudkan ini semua supaya ada perbaikan iman, perbaikan ibadah, perbaikan muamalah, perbaikan muasyarah, perbaikan akhlak, kita perlu ada suasana usaha Rasulullah SAW, suasana perjuangan Rasulullah SAW, suasana amalan masjid. Mulai kan, kalau kita dalam suasana yang baik, suasana dakwah, suasana taklim, suasana ibadah, suasana kasih sayang, akhlak yang baik, maka nanti semua perbaikan akan terjadi. Sayyidina Abu Bakar mendapatkan iman yang begitu tinggi. Kalau imannya seluruh umat ini ditimbang, maka imannya Abu Bakar lebih berat. Dari mana? Didapatkan dari mana? Ketika dia menceburkan diri full dalam usaha Rasulullah SAW. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dapat iman yang begitu tinggi, dapat kepemimpinan yang begitu baik, dapat keadilan yang begitu tinggi. Terkenal keadilan Sayyidina Umar seluruh dunia, sampai orang-orang kafir pun tahu keadilan Sayyidina Umar. Di mana belajarnya? Di mana? Di fakultas politik? Bukan. Di dalam usaha Rasulullah SAW. Sayyidina Utsman bin Affan dapat akhlak yang baik, yang lembut. Orang paling lembut itu Sayyidina Utsman. Di mana didapatkan kelembutannya ini? Dalam suasana usaha Rasulullah SAW, perjuangan Rasulullah SAW. Sayyidina Ali dapat ilmu yang begitu tinggi, sampai Sayyidina Ali mengatakan, saya lebih hafal jalan-jalan yang ada di langit daripada jalan yang ada di Madinah ini. Langit itu kabeh. Dari mana beliau mendapatkan ilmu yang tinggi? Dalam suasana perjuangan, dalam suasana usaha Rasulullah SAW.
Bilal bin Rabah, seorang budak, tapi lama-lama kalau azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal kalau azan begitu, Madinah nangis semua mereka, gemeter semua, teringat Rasulullah semua. Dia kok punya azan begitu hebat dari mana? Ketika dia menceburkan diri dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ibnu Hadrami berjalan di atas lautan. Ya Ali ya Azim ya Halimu ya Alim. Doanya ringkas saja. Saya hafal doanya itu. Tapi saya doa kok tenggelam malahan. Bagaimana? Doanya sama, tapi yang doa tidak sama. Yang doa itu sudah punya beribu-ribu perjuangan, beribu-ribu mujahadah, beribu-ribu kesusahan mereka dia telah alami. Di mana? Dalam perjuangan Rasulullah SAW. Nah, doanya itu sangat tinggi. Ya, ringkasnya para sahabat itu punya keistimewaan semuanya ini. Jadi orang-orang hebat dunia akhirat ketika mereka itu menceburkan diri dalam perjuangan, dalam usaha Rasulullah SAW. Nah, kita pun duduk di sini maksudnya itu. Bagaimana kita menceburkan diri dalam perjuangan Rasulullah. Gimana caranya? Dimulai dengan 4 bulan. Insyaallah mulai kan? Ya, saya sudah 4 bulan, bukan dulu 4 bulan masih tolah-toleh, belum sempurna, belum full. Dulu 4 bulan masih lihat perempuan di jalan, itu istilahnya itu minum obat tapi juga minum racun juga. Sekarang ingin 4 bulan itu enggak maksiat. 4 bulan full dakwah, 4 bulan full ta'lim, 4 bulan full ibadah, 4 bulan enggak gunjing orang, nggak nyakiti orang, 4 bulan bayan subuh nggak pernah ngantuk. Insyaallah mulai kan? 4 bulannya diulang lagi. Kayak orang di pesantren 10 tahun juz amma tidak hafal. Memang di pesantren jual kopi bukan ngaji ya. Nah, kita 4 bulan nih kalau nggak sungguh-sungguh ya peningkatannya kurang. Maka yang udah 4 bulan lagi, yang belum 4 bulan sekarang 4 bulan. Bagaimana mulaikan? Nah, silakan berdiri ke sana mulaikan. Nah, niku sing niat-niat sekawan dosa dinten sakniki sekawan wulan, Pak. Monggo. Nah, sing niate sekawan dosa dinten sakniki diunggahne tang wulan. Yang niat 40 hari sekarang naikkan 4 bulan. Masya Allah. Sekarang waktunya 4 bulan sekarang. Atau yang mau 40 hari ya minimal ini kita langkah pertama 40 hari. Monggo sing badhe sekanto sedinten monggo jumeneng. Nah 40 hari monggo. Monggo ngidul monggo. Nah, ini ngantuk-ngantuk tapi nggak ngadeg ngono. Wis ngantuk orang ngadeg pisan. Nah, ngono masyaallah menang-meneng ya. Selatan semua, selatan. Tambah masa, sisa masa. Monggo. Tambah masa, sisa masa, semua ke sana. Selatan semua. Tambah masa, sisa masa. Insyaallah semua kita niat semuanya kan. Kita sholat isyraq, selesaikan amal-amalnya,